Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Halo, shalom saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya harap keadaan saudara selalu sehat dan diberkati Tuhan. Sekalipun keadaan dunia yang sedang gawat dan bahaya karena COVID-19, saya percaya bahwa saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin ya saudara. Saudara, sebelum firman Tuhan dimulai, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, aku memohon, biarlah Engkau yang menguatkan setiap kehidupan kami. Peliharalah kami, seperti Engkau memelihara murid-murid-Mu pada 2000 tahun yang lalu. Aku mohon perlindungan-Mu, penjagaan-Mu,
seturut dengan janji firman-Mu. Tuhan, jagai kami, jangan sampai kami terserang oleh virus Corona 19 ini. Aku minta Tuhan Yesus, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu seturut dengan janji firman-Mu Tuhan di dalam Mazmur 91. Bahwa Engkau akan mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga dalam segala jalan kami. Tuhan, itulah janji-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus. Engkau setia Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan Engkau berjanji dan Engkau juga berkata bahwa Engkau akan menyertai kami sampai di kesudahan zaman. Tuhan, terima kasih. Yesus bilang, Engkau bersama kami, siapakah lawan kami? Tuhan, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai aku sebagai hamba-Mu. Pakai Tuhan, jadikan aku berkat bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu, bahkan bagi semua orang. Aku mohon, urapi aku Tuhan Yesus, biar karunia hikmat pengetahuan dari Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berjanji, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Kaulah yang layak disembah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Saudara, hari ini saya akan menjelaskan tentang firman Tuhan. Sebelum saya menjelaskan firman Tuhan, saudara, banyak orang yang bertanya kepada saya. Mereka ada orang yang percaya, mereka ada orang yang tidak percaya. Mereka bertanya begini pada saya, Ko Jack, katanya, Om Jack, kenapa sih? Ya, saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta kepada Tuhan supaya serangan COVID-19 ini dihentikan. Sebaliknya malah menyebar ke seluruh dunia. Padahal kami percaya, bahwa saya percaya katanya, bahwa saya hidup di dalam firman Tuhan. Begitu juga ada hamba-hamba Tuhan. Mereka yang berseru, yaitu hamba-hamba Tuhan yang besar di seluruh dunia bahkan. Mereka berdoa tetapi tidak ada jawaban. Nah, ini juga saya repot juga, saudara. Saya juga bagaimana menjawabnya ya. Karena kejadiannya sudah sedemikian rupa. Memang benar, saudara, bahwa penyakit ini sampai menjalar ke seluruh dunia. Dan di mana-mana kematian terjadi. Di mana-mana sakit penyakit musibah Tuhan terjadi. Jadi saya hanya bisa merenungkan apa yang mereka katakan. Dan saya mau belajar firman Tuhan, saudara. Mari kita bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua, ayat yang ke-1, saudara. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Mari kita bersama-sama, saudara, kita merenungkan firman ini. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ke-7. Ayat 1, saya bacakan, saudara, ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, kata firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, dan Tuhan menjelaskan, jelas sekali, ketika Rasul Paulus, pada zaman Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus dia menginjil, dia tahu, saudara, bahwa ada dua golongan. Satu golongan yang dia ajarkan, yaitu orang-orang yang percaya. Satu golongan lagi orang yang tidak percaya, yang selalu mengejar-ngejar dia dan menganiaya dia, saudara. Dan saya akan menjelaskan tentang golongan orang yang tidak percaya dulu, ya saudara. Kalau kita melihat dan kita belajar, saudara, di seluruh dunia ini, di negara barat, di bagian orang-orang barat, orang-orang Asia, saudara, maupun orang-orang orang Afrika dan orang Timur Tengah. Manusia mereka semuanya menjadi hamba uang, saudara. Mereka yang dikejar itu hanya kekayaan, hanya kesenangan, saudara. Uang yang dikejar. Jadi mereka itu banyak yang mereka tidak percaya Tuhan, saudara. Mereka hanya percaya kalau mereka punya duit, mereka pasti senang. Kalau mereka banyak uang, pasti mereka tuh berbahagia, saudara. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa segala kejahatan, yaitu kejahatan manusia, yaitu dia mencintai uang. Dan setiap orang yang mencintai uang, mereka adalah musuhnya Tuhan. Itu firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Dan bukan saja itu, saudara. Mereka tidak memperdulikan agama. Mereka menjadi orang-orang yang seks bebas. Menjadi orang-orang yang homo, lesbi, perselingkuhan. Melakukan seks dengan binatang. Masturbasi. Drug. Perjudian. Kemarahan. Perkosaan. Aborsi. Penghujatan terhadap Tuhan Yesus. Jadi mereka itu banyak sekali mereka melakukan dosa, saudara. Nah, inilah yang terjadi di dunia ini. Dan saya percaya, saudara, hati Tuhan pasti dia marah. Hati Tuhan sedih, saudara. Seperti zaman Nuh. Saudara, kalau kita belajar zaman Nuh, bahwa pada zaman Nuh orang-orang semua tidak percaya Tuhan. Mereka semua tidak menghiraukan Tuhan, saudara. Panggilan Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan waktu zaman Nuh, bangsa di zaman Nuh, tapi mereka tidak mendengarkan, saudara. Begitu juga ketika zaman Nabi Yunus, itu kota Niniwe, Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Tapi untung, saudara, bangsa Niniwe mereka mau bertobat, mereka mau berbalik kepada Tuhan. Nah, belum zaman Kejadian pasal yang ke-6, zaman Babel, bagaimana Tuhan hatinya pedih, bahkan Tuhan berkata bahwa dia menyesal bahwa dia telah menciptakan manusia. Sampai keadaannya begini, dia menyesal. Saudara. Orang-orang semua pada menentang Tuhan, tidak percaya Tuhan, saudara, menyakiti hati Tuhan. Itulah manusia, saudara. Di seluruh dunia ini, apa yang terjadi sekarang ini sama seperti zaman dulu. Bahkan lebih, saudara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan anak-anak Tuhan, saudara. Dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat, saudara, golongan yang kedua, saudara. Yang tadi saya jelaskan golongan yang ke-1, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang golongan orang yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang ada di gereja, saudara. Mereka yang setiap minggu berbakti,
Bahkan setiap berapa hari di dalam satu minggu ada persekutuan doa, persekutuan kaum keluarga, kaum muda. Mereka mengadakan semuanya itu, saudara. Mereka giat mencari Tuhan, tapi mereka tidak ada pengertian untuk bertobat. Mari kita perhatikan, saudara. Coba lihat di dalam gereja, saudara. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, saudara. Bukan hanya sedikit, tapi banyak, saudara. Mungkin di setiap gereja pasti ada kejadian seperti yang saya katakan sekarang ini. Mereka hidup, kumpul bersama. Yang dikatakan orang dunia kumpul kebo. Mereka yang hidupnya, saudara, berselisih, bertengkar. Nah, mereka hidupnya tuh mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka dendam satu dengan yang lainnya. Mereka itu saling menjelekkan satu dengan yang lainnya, sehingga banyak anak-anak Tuhan, tidak sedikit, saudara, mereka kecewa kepada gereja, kepada hamba Tuhan, dan mereka pindah ke gereja A, gereja B. Jadi, saudara, mereka tidak membawa berkat, mereka tidak membawa contoh. Nah, inilah keadaan zaman sekarang, saudara. Gereja-gereja itu tidak menjadi terang dunia. Anak-anak Tuhan itu tidak menjadi terang dunia, garam dunia. Bahkan hamba-hamba Tuhan, saudara. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jarang yang berani menegur atau berkhotbah, menempelak bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka harus bertobat, harus diajarkan mengenal Tuhan, harus setia, harus hidup kudus. Tapi tidak, saudara. Mereka seperti kita, hamba-hamba Tuhan, saudara. Termasuk saya. Yang banyak orang-orang yang takut. Karena apa? Kehilangan jemaat. Jadi mereka itu tidak memperdulikan atas keselamatan jemaat. Nah ini, Tuhan melihat semuanya, saudara. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang ketakutan. Jemaat hilang, saudara. Padahal itu jemaat Tuhan. Jadi kita harus benar-benar, saudara, harus tegas. Kalau kita tidak tegas, kita akan kena hukuman. Sebagai hamba Tuhan, kita akan dihukum oleh Tuhan. Peristiwa Nabi Eli, saudara tahu kan? Anak-anaknya mereka ketika melayani bait Allah, mereka tidak benar. Apa yang terjadi? Kematian terjadi bagi mereka. Sampai Nabi Eli pun dia terserang penyakit sehingga dia sakit dan dia mati, saudara. Begitu juga, saudara. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus benar-benar mengerti soal ini. Dan apalagi saudara lihat sekarang apa yang terjadi. Itu hamba-hamba Tuhan yang besar saling berselisih, saudara. Saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Bahkan bukan kejadian itu aja, saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang mereka yang harusnya melayani Tuhan, mereka ikut berdebat, saudara. Membela yang si A, membela si B, saudara. Sehingga di dalam di dalam penginjilan, di dalam penginjilan internet itu bukan menjadi penginjilan, tapi menjadi perdebatan antara hamba Tuhan yang satu dengan yang lainnya saling menjelekkan, saudara. Tidak menjadi contoh semua ini. Dan saya percaya, saudara, Tuhan itu sakit hatinya. Tuhan itu tidak senang. Apa yang terjadi di dalam gereja, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya mendengar bahwa ada hamba Tuhan, dia memperkosa anak kecil, saudara. Sehingga berapa tahun, itu hampir 10 tahun lebih. Itu baru ketahuan, saudara. Sehingga tidak menjadi contoh dan membawa tidak menjadi garam dunia atau terang dunia, saudara. Coba lihat apa yang terjadi. Sungguh-sungguh benar-benar memalukan, saudara. Dan saya juga sering melihat, saudara, orang-orang yang rajin, mereka yang setia, mereka kepada Tuhan. Mereka sampai pawai di luaran. Mereka itu menentang aborsi. Pada tahun kemarin
Saya melihat di Australia ini ada penentangan aborsi dan ada juga yang mereka ingin dibolehkan aborsi. Sehingga ini dua kelompok itu sudah berbeda, saudara. Padahal Tuhan Maha Kuasa. Tuhan luar biasa, saudara. Tapi kenapa yang menentang aborsi bisa kalah? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita kalah? Kita punya doa tidak didengar, saudara. Permohon kepada Tuhan. Padahal kita membela Tuhan, membela firman Tuhan, tapi tidak didengar. Ini masalahnya. Karena apa? Di dalam gereja ada perselingkuhan. Di dalam gereja ada dosa, saudara. Dan Tuhan tidak mau, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu melakukan dosa. Jadi Tuhan mau supaya kita benar-benar pure. Kita benar-benar, saudara, kudus. Hidup di hadapan Tuhan kudus. Matius 5 ayat 27, ayat 48, Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Hendaklah engkau kudus, kata Tuhan Yesus. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan tapi hidupnya seperti orang dunia. Tidak mau, saudara. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mengizinkan begitu. Oleh sebab itu, saudara, kalau saya melihat, saya mempelajari semuanya, apa yang terjadi di dunia ini, seperti penyakit tulah, penyakit campar ini melanda seluruh dunia, yaitu coronavirus, saudara. Banyak orang yang ketakutan. Tuhan tidak peduli, saudara. Kenapa? Kenapa bisa terjadi begini, saudara? Karena kita yang salah, saudara. Kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita datang ke Tuhan kalau kita perlu. Kalau kita tidak perlu, kita tidak datang ke Tuhan. Di gereja, udah tahu gereja banyak jemaat. Ada anak-anak Tuhan, mereka berjualan di gereja. Padahal Tuhan tidak ingin ada berjualan di gereja. Kalau saudara membaca firman, ketika Tuhan dia masuk ke bait Allah, di situ ada yang menjual kambing domba untuk persembahan kepada Tuhan. Ada yang menjual tukar uang di situ. Ada yang menjual merpati. Sama Tuhan semua dibalikin, saudara. Semua diusir itu. Tuhan berkata apa? Bahwa rumahku adalah rumah doa, kata Tuhan. Jadi bukan rumah penyamun, sarang penyamun. Tuhan sendiri yang berkata demikian. Nah sekarang di gereja kita lihat, saudara. Banyak orang yang berjualan. Mereka bukan mencari Tuhan, tapi mereka mencari uang. Nah, mereka menjadi hamba uang, saudara. Firman Tuhan tidak didengar. Mereka hanya datang ke gereja untuk mencari untung. Kalau hari Minggu, coba saudara perhatikan. Banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, mereka tidak ke gereja. Karena apa? Karena ada pekerjaan. Karena ada duit lebih. Mereka lebih baik mencari duit daripada mencari Tuhan. Padahal Tuhan berkata apa? 6 hari kamu boleh bekerja. Tapi 1 hari. Biar 1 hari ini hari Sabat buat Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak mau, saudara. Banyak yang tidak mau. Tapi banyak juga yang mau. Nah ini tidak menjadi contoh, saudara. Tidak menjadi garam dunia dan terang dunia. Dan saya percaya hati Tuhan itu sedih. Hati Tuhan itu marah, saudara. Marah, saudara. Makanya dengan kejadian ini, saudara, Tuhan tidak mendengarkan. Tuhan tidak menghiraukan. Kenapa? Karena dia tahu, saudara. Dia ingin supaya kita bertobat. Dan saya melihat, saudara, di Italia, karena musibah ini sungguh-sungguh luar biasa. Di Italia, di Peru, terus di Ekuador, di mana-mana, saudara. Itu orang-orang Kristen, mereka pada keluar di lapangan, mereka berdoa. Di Amerika pun begitu, bergandengan tangan mereka berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mereka tidak malu. Mereka di jalanan mereka berdoa, saudara. Karena apa? Karena takut akan kematian itu. Tapi kalau tidak ada kejadian ini, mana ada yang mau berdoa di jalanan? Mana ada yang mau mencari Tuhan, saudara? Karena kejadian ini, mereka itu
pada mencari Tuhan. Ya mudah-mudahan mereka bertobatlah. Mereka berdoa bukan karena takut mati, tapi mereka sungguh-sungguh berdoa mau bertobat, mau berbalik kepada Tuhan. Ya, kita doakan saudara, supaya banyak orang yang bertobat di seluruh dunia ini. Saudara, satu lagi, saudara, Tuhan pernah, dia berkata dan menjelaskan di dalam perumpamaan di Matius ada tuh, Matius pasal 25, bahwa ada 10 gadis, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Dan Tuhan mengatakan bahwa yang 5 itu masuk surga menjadi pengantin mempelainya Tuhan. Nah yang 5 itu ditolak saudara. Nah berarti itu 50%. Itu zaman Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Yang selamat itu hanya 50%. Tuhan mentaksirkan hanya 50%. Tapi kemarin saudara, berapa tahun yang lalu ketika Benny Hinn sakit, dia dibawa ke sorga. Dia sendiri bersaksi bahwa dia sama Tuhan ditolak, suruh kembali lagi ke dunia, dan Tuhan berkata bahwa dia harus memberitahu kepada semua umat Tuhan bahwa yang selamat itu hanya 20%. Saudara, coba bayangkan. 20%, yang 80% itu binasa. Yang 80% itu tidak masuk surga, tidak selamat. Nah ini Tuhan mau supaya kita semua selamat saudara. Di dalam suratan di Wahyu saudara. Kita lihat di Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22. Yang ke-12 sorry. Ya, 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan mengatakan bahwa dia akan datang lagi. Segera akan datang kembali yang kedua kali. Dan di dalam suratan Petrus, 2 Petrus, pasal yang ketiga. Petrus menjelaskan bahwa Tuhan tidak lalai akan kedatangannya yang kedua kali. Tetapi Tuhan ingin supaya semua orang tidak ada yang binasa. Tuhan ingin supaya semua orang itu selamat. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu yang Tuhan mau saudara. Jadi mari kita bersama-sama. Kita sebagai jemaat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan. Dan saya mengajak saudara. Semua. Terutama anak-anak Elohim. Ya kita setia saudara. Kita melayani Tuhan. Melayani dengan benar. Kita melayani dengan setia. Hidup takut akan Tuhan. Hidup benar-benar berbakti kepada Tuhan. Ada persekutuan. Setiap hari ada doa, setiap hari ada penyembahan, setiap hari. Itu yang Tuhan mau saudara. Mari kita sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita meremehkan panggilan Tuhan saudara. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, dia berkata, aku melupakan belakangku. Apa yang aku lakukan di belakangku ini, aku melupakannya. Dan sekarang aku mengejar panggilan Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia mengejar, saudara. Dia tidak santai, tapi dia sungguh-sungguh
setia, saudara. Dia mengejar melayani Tuhan. Dia memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan bahkan dia menjaga diri sendiri. Dan dia berkata di dalam Korintus bahwa dia tidak menjadi seorang petinju sembarangan, meninju. Dia melatih dirinya sehingga dia bisa menguasai semuanya. Supaya apa? Supaya dia sudah memberitakan Injil kepada orang lain, kepada semua bangsa. Dan dia sendiri jangan ditolak, saudara. Nah ini Rasul Paulus dia mengerti, saudara, bahwa keselamatan ini berharga, sangat-sangat berharga. Jadi saudara, mari kita bersama-sama, saudara, bergandengan tangan. Kita mulai hari ini, mulai sekarang juga, saudara, kita mengejar panggilan Tuhan. Jangan lalai, saudara. Jangan kita kendor. Jangan kita, saudara, malas untuk berbakti, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Mari, saudara. Mari kita mulai hari ini. Seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-5. Mari kita lihat, saudara, Efesus pasal yang ke-5. Kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah ini yang Tuhan mau, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-3, ketika Tuhan dia bertemu dengan Nikodemus, dia mengatakan bahwa Nikodemus harus lahir kembali baru. Bahwa setiap manusia harus lahir kembali baru, harus dilahirkan oleh roh. Nah ini, saudara. Jadi kita harus penuh dengan roh, ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kita harus takut sama Tuhan, saudara. Harus benar-benar menghargai dia, pengorbanannya. Jangan menyia-nyiakan, saudara. Dia berjanji, dia akan datang yang kedua kali. Jangan sampai kita ketinggalan. Saya himbau dan saya mengajak umat Elohim yang dikasihi Tuhan. Mari, saudara. Mari. Giat melayani Tuhan. Rajin melayani Tuhan. Jangan kendor. Dan firman Tuhan mengatakan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Itulah janji Tuhan, saudara. Kita akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita akan senang selama-lamanya. Itulah yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya, yang rajin, saudara, melayani Tuhan. Sekali lagi, saudara, mari, saudara. Mari kita bersama-sama layani Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Kasihi dia, Tuhan. Layani dia. Mari, saudara, ya. Inilah yang saya bisa bagikan kepada saudara semua. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah hidup kita ini berhasil. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah Ku sampaikan, Tuhan. Aku mohon biar roh-Mu yang selalu, Tuhan Yesus, memimpin, menuntun, membimbing, mendidik setiap kehidupan kami di jalan firman-Mu yang benar. Aku minta Bapa Roh Kudus, berikanlah hati yang baru dan roh yang baru. Biar kehidupan kami, segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus sekali lagi, biarlah berkat yang Kau berikan pada Abraham, Ishak, Yakub tercurah bagi kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
Amin. Damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kita. Haleluya. Amin.